masuk gereja masuk orang ini. Iya dari minggu terus, iya. Iya berarti kita mau mulai ke baru mingguan besok sama-sama ke dua mati. Kita pakai akhirnya sampai kita Tadi kita bilang terang sama kita cari-cari hangir mau ganti pakaian dapat nih rok ini terang pakai kita hari tahun Natal tahun yang kita dapat sama kita turun dia hari Natal atau beli baju beli dari tahun lalu ini cuma aja pakai Natal malu lihat kalau ibadah enak nonton apa pun cuma pakai di sini tes dari mana pakai angkat suara laki-laki Allah Bapa yang kumuliakan nah tadi ibadah persembahanku kepadamu atau gimana mangkau Allah boleh sebentar ya, betul sudah. Boleh tadi. Kepadamu, haleluya pujilah. Itu ada tuh. Ada tes lagu. ada tes lagi ente di mana ente di mana Dengan ada dengar itu dari suara. karena malam masuk Iya, ada gereja mana? kolom ini. Orang kan kolom 1 sampai 11. oh ini turun ke kolom dah oh iya biar jono nanti Orang dua ini Ah, dengar juga. oke ya selamat tahun baru ya ayo Nyana tadinya ada mic. ini yang ada bunyi Tadi ada mic kok. sana tapi Jadi harus ada kan suara ini. malam nih itu ada deh malam Kan sekarang 1 sampai 11. 12 sampai 21 malam. bukan besok ya begitu Besok kan hari Minggu. Iya, semua normal besok. Besok sebiasa. ya tuh subuh pagi Masa suruh seperti kalau kita PPK di Alfam. besok hari Minggu kan tapi ada malam Masa suruh juga mau di Odoli sampai di gula-gula kaki gula-gula semua. Bikin anak ke perusahaan. pakai masker ini sudah energi dari masker tapi itu tidak be masker makan tuh begini mesti ganti punya langsung sih masuk Kita masih ada gantungan. Harus bergantungan. iya kita tuh kegantungan hari bola kasih oh kita tuh ada isi di bukunya Shalom, damai di hati. Kami Badan Pekerja dan Pelayan Khusus menyampaikan selamat datang bagi jemaat untuk dapat mengikuti ibadah tahun baru hari yang kedua, dan kiranya kita dapat bersekutu bersama memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah pada saat ini
yang akan dituntun oleh yang terkasih Ibu Pendeta Nise Sangian Bowole Sarjana Teologi. Pada saat ini jemaat saya jemput untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyi dalam NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bagi Dia yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani, baginya lah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dalam kasih Allah yang Maha Kuasa besertalah dengan saudara-saudara. Kita sambut melakukan NNBT nomor 6. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setiamu, agunglah nama-Mu selamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan. Semua hikmat terpancar dari-Mu. Seluruh kasih karunia mengalir dari-Mu. Kami memuliakan dan memasyurkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dari angkatan kepada angkatan. Saudara-saudara, di awal perjalanan kita
dalam tahun rahmat Tuhan ini, marilah kita mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dengan sikap berdoa masing-masing, kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita kepadanya, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang begitu mengasihi kami umat-Mu, di tengah-tengah ketidaksetiaan kami terus merasakan penyertaan pemeliharaan kasih Tuhan yang sungguh kami nikmati. Engkau Tuhan yang lebih mengenal kami, yang datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan kekudusan-Mu saat ini, membawa kehidupan kami, pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang dan mengaku, kasihani kami Tuhan, ampunkanlah kami atas segala salah dan dosa kami, menjalani kehidupan di tahun yang baru, di tahun 2021. Biarlah kami terus bertekad untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, walaupun kami harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, godaan, dan pergumulan. Kami tetap berjalan di jalan yang benar. Kami tetap hidup menurut kehendak dan mau Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami Bapa. Sendengkanlah telinga-Mu. Ampunkan kami atas dosa kami. Tuhanku, bila hati kawanku. Dengan sikap berdoa, kita membawa pengakuan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, dengan percaya akan pengasihan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya beritakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Sesuai firman-Nya, Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian berita pengampunan. Kita membaca Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 sebagai petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 berkata,
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita sambut melakukan kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah segala berkat-Mu Tuhan, nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara diundang berdiri. Saat ini mari kita mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum membaca merenungkan firman, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di hari yang kedua di tahun 2021.
Dalam perkenanan-Mu kami boleh ada bersama sebagai satu persekutuan di rumah-Mu yang kudus. Saat ini kami mengangkat pujian syukur yang kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Saat ini pun ketika kami lagi hendak dibekali oleh firman-Mu, kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami semua yang ada di rumah gereja saat ini, bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan melingkupi kami. Kami mampu memahami dengan benar kehendak Tuhan dan kami mampu melakukannya. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu saat ini. Dan bersabdalah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di hari yang kedua di tahun yang baru ini kita diajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam bacaan kitab Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 kita membaca ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Mazmur pasalnya yang ke-37 kita membaca ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Kita mulai. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita semua bersuka cita, kita semua bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Hingga di saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu di hari yang kedua di tahun 2021. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini, saudara-saudara, di dalamnya membahas satu fakta yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia, bahwa secara sekilas kehidupan setiap orang terlihat sama, punya kesempatan yang sama dan punya resiko yang sama, baik orang yang takut akan Tuhan ataupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Sepintas terlihat sama, bahkan mungkin fakta yang sering terjadi saat ini, kelihatannya orang yang tidak mengenal Tuhan justru terlihat lebih sukses, lebih bahagia dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang seringkali diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan hidup yang sulit. Itu sebabnya, saudara-saudara, ada orang-orang yang mengenal Tuhan, akhirnya mereka menjadi tawar hati. Dan tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk pasrah dalam keputusasaan, ataupun memilih untuk mencari jalan keluar di luar Tuhan, meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, lalu berbalik mencari kehidupan di luar Tuhan. Dan secara sepintas kehidupan orang-orang yang memilih mencari kehidupan di luar Tuhan, justru hidup mereka terlihat lebih bahagia, lebih sukses, lebih sejahtera dan sebagainya. Apalagi kalau kita
melihat pengajaran-pengajaran dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa orang percaya, orang Kristen itu harus siap menderita, harus pikul salib, sangkal diri dan ikut Tuhan. Akhirnya hal itu kadang membuat kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, ada yang menjadi pesimis, putus asa, dan akhirnya juga ada yang jadi stres, bunuh diri ataupun berbalik meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal tersebut bisa terjadi kalau kita hanya melihat berdasarkan perspektif atau pandangan kita manusia yang terbatas. Akan tetapi, saudara-saudara, firman Tuhan memberikan kita suatu perspektif yang lebih luas dan pandangan yang benar tentang kehidupan yang kita jalani. Di ayatnya yang ke-24, pemazmur mengungkapkan bahwa memang orang yang takut akan Tuhan, kehidupannya pun bisa jatuh. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pun bisa mengalami kegagalan, pergumulan, persoalan. Namun, saudara-saudara, yang jadi perbedaan antara orang benar dan orang fasik ialah di saat mereka jatuh, orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan akan tergeletak dan binasa. Namun orang benar akan melihat tangan Tuhan menopang hidupnya sehingga dia tidak akan tergeletak. Firman Tuhan katakan, melainkan akan kembali bangkit dan berdiri tegak kembali. Dan ini, saudara-saudara, sudah dibuktikan oleh sejarah. Di manakah Firaun dan kejayaan Mesir kuno saat ini? Orang merenungkan. Di manakah Asyur, Persia, Babel, kerajaan-kerajaan superpower yang menguasai dunia di zaman dahulu? Di manakah mereka saat ini? Bandingkan dengan bangsa Israel, orang Yahudi, bangsa yang kecil, yang pernah dihancurkan dan hendak dilenyapkan lebih dari 3 kali, berulang-ulang kali mengalami penindasan, kejatuhan, kegagalan dan sebagainya. Tetapi lihatlah, saat ini mereka diakui sebagai bangsa terunggul dan yang menguasai dunia. Sesungguhnya, saudara-saudara, bangsa Israel, mereka pun harus ditindas, harus dibuang dan sebagainya, sebagian besar karena dorang pang melawang pa Tuhan. Dorangnya nak dengar-dengaran kepada Tuhan, melawan Tuhan, sehingga mereka harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, karena mereka adalah umat Tuhan, maka mereka tetap ditopang oleh Tuhan Allah sendiri hingga sampai saat ini mereka tetap ada dan menjadi bangsa yang unggul di berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Karena itu, saudara-saudara, ini tentunya menguatkan kita, menjadi perenungan kita menjalani kehidupan yang Tuhan Allah perkenankan, menguatkan kita semua. Jangan pernah kita menjadi tawar hati, apalagi putus asa dalam menjalani kehidupan dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Sebagai gereja, kita harus tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan apapun yang sudah kita lewati ataupun yang akan kita hadapi, kita dikuatkan bahwa tangan Tuhan Allah yang selalu menopang kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam Tuhan akan
akan ada masa depan jikalau kita tetap bertekun dan berusaha, kita tetap taat dan berjuang walau sulit, tetapi kita akan bersukacita dan berbahagia. Hidup kita akan diberkati, saudara-saudara. Bukan hanya itu, anak cucu kita pun akan mendapat berkat dan kebahagiaan. Saudara-saudaraku, percayalah pada janji Tuhan dan terus hidup taat, bertekun dan berjuang menghadapi hidup di hari-hari yang kita jalani di tahun yang baru ini. Tuhan akan terus menolong dan menyertai kehidupan kita. Tema perenungan kita di ibadah tahun baru yang kedua, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan menolong, menyertai kita. Selamat tahun baru saudara-saudara. Tuhan beserta dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi, mari kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Ditebus
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam perkenanan mula kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus di hari yang kedua di tahun yang baru, di tahun 2021. Bersukacita kami yang boleh ada di rumah gereja, bahkan pun kami yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung. Kami kembali dikuatkan, diingatkan lewat firman-Mu, menapaki kehidupan yang Tuhan Allah perkenankan sebagai umat Tuhan. Kami senantiasa mampu untuk terus melakukan kehendak dan mau Tuhan, walaupun kami harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesusahan, kesulitan, pergumulan hidup ini. Kami tetap meyakini, kami tetap percaya, kami dikuatkan bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Sebagai umat-Mu, orang-orang yang benar, kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu sebagai gereja-Mu, sebagai umat Tuhan, terus menguatkan dan meneguhkan kami. Kami tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih, walau kami harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan di perjalanan dan perjuangan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sebagai satu persekutuan kami terus berdoa untuk persekutuan gereja Masehi Injili yang ada di Minahasa. Dari sinode wilayah jemaat yang ada, kami terus berjalan bersama mewujudkan kehendak Tuhan. Secara khusus jemaat-Mu Gemim Baitul Girian, Tuhan Kau berkati, mulai dari ketua badan pekerja, perangkat badan pekerja yang ada, seluruh pelayan khusus, Syamaas, Penatua, guru agama, pendeta, Kompel Kabipra, komisi-komisi kerja, panitia yang ada, semua perangkat pelayanan sampai kostor dan pegawai. Kami terus bergandengan tangan mewujudkan kehendak Tuhan. Kami tetap bersukacita untuk melayani Tuhan. Ada sehat dan kuat, hikmat Tuhan anugerahkan, roh takut Tuhan dalam melakukan tanggung jawab ini. Yakin kami bahwa Engkau Tuhan Yesus Kepala Gereja yang mempercayakan kami kerja dan pelayanan ini tidak akan pernah meninggalkan kami dan selalu menyediakan segala yang kami butuhkan dalam kepelayanan. Berkat-Mu Tuhan akan senantiasa pun dirasakan oleh jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 21, pribadi dan keluarga-keluarga. Berkati dalam segala usaha dan perjuangan, berkati dalam segala rencana dan harapan. Berkat-berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Apapun juga yang menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai. Engkau Tuhan yang lebih mengenal kehidupan kami, yang boleh ada di rumah-Mu yang kudus saat ini, yang boleh mengikuti ibadah saat ini. Kami membawa pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami yang saat ini dalam pergumulan sakit, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah gereja saat ini dalam pemulihan. Tuhan, kami hanya berseru kepada Engkau, tabib kami yang ajaib, yang akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan ketika Engkau berkenan. Apapun juga pergumulan hidup kami, pergumulan hidup jemaat-Mu, Tuhan tolong dan kasihani. Saudara-saudara kami yang bersyukur, bersukacita oleh karena ketambahan usia, baik pribadi, hari ulang tahun pernikahan, yang boleh bersyukur karena sukses dalam segala usaha pekerjaan. Kami yang boleh bersyukur merayakan Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga. Bahkan apapun yang membuat kami bersyukur, Tuhan kuduskan ucapan syukur kami. Ajar kami untuk selalu mampu bersyukur dalam berbagai keadaan hidup yang kami alami. Kami berdoa,
untuk kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, baik yang tinggal dekat dengan kami, bahkan yang terpisah jauh dengan kami Tuhan, orang tua, anak-anak, cucu, bahkan orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Biarlah berkat-berkat Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan pun akan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami terus dipersatukan dalam iman, harap, dan kasih, dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Orang-orang tua kami lansia, biarlah Tuhan berkati mereka. Anak-anak cucu kami, biarlah berkat-berkat Tuhan, masa depan yang penuh dengan berkat menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok desa. Biarlah Tuhan berkati secara khusus pemerintah kami yang ada di Kota Bitung, bahkan yang ada di Kelurahan Girian Atas. Ibu Lurah bersama semua perangkat pemerintahan diberkati dalam kerja pelayanan untuk masyarakat. Bahkan kami berdoa semua yang menjadi garda terdepan untuk menangani, mematikan penyebaran virus corona saat ini, Tuhan tolong dan sertai mereka. Mereka mampu melakukan tanggung jawab dengan benar, dengan penuh takut akan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang terpapar virus dimanapun berada, Tuhan tolong dan kasihani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan ini kami boleh memberikan persembahan yang kami beri dari kelebihan dan dari kekurangan kami persembahkan untuk Tuhan, biar terpakai dengan baik untuk menopang kepelayanan yang ada. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan untuk seterusnya menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya ada Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami semua. Kami yang boleh memberi diri dalam persekutuan ini diberkati pemandu LCD, operator live streaming, kantoria, pemain keyboard, pelayan khusus yang boleh melaksanakan tanggung jawab, bahkan kostor pegawai yang boleh menopang pelayanan ibadah ini. Biar Tuhan kembalikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan untuk cara ibadah selanjutnya, ibadah pelayanan baptisan di sesi yang kedua, bahkan ibadah di sesi ketiga pada sebentar. Biarlah semua jadi dalam tuntunan dan penyertaan Bapa di sorga. Jemaat-Mu boleh hadir bersama dalam kerinduan untuk bersekutu, menikmati berkat di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai dalam persekutuan ini kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat dan kami pulang membawa berkat, membawa damai, shalom, dan sukacita bagi keluarga kami, bahkan bagi sesama yang kami jumpai dimanapun kami pergi dan berada. Hidup kami terus jadi berkat. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Ini doa, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara diundang berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita melakukan Ya Tuhan Bimbing Aku. Jalanku
dan terimalah berkat Tuhan. Di tahun ini biarlah kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Biarlah kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Tuhan kiranya mengawali langkahmu. Damai sejahteranya dalam Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kamu sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ibadah saat ini. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk untuk saat teduh. Setelah itu sejenak kita mengikuti warta jemaat. Sebelum masuk pada warta jemaat yang hadir pada saat ini, Badan Pekerja, Pelayan Khusus bahkan jemaat yang ada menyampaikan banyak terima kasih bagi Kadin yang menjadi saluran berkat bagi kita semua. Yang terkasih Ibu Pendeta Nise Sangian Bawole, Sarjana Teologia. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan bahkan kehidupan keluarga besar Sangian Bawole. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada operator LCD, operator live streaming, dan kantoria bahkan PLSUS yang bertugas pada saat ini, kostor bahkan pegawai. Kiranya dalam pemberian diri dalam tugas pelayanan pada ibadah tahun baru yang kedua ini. Dan kami juga pada saat ini menyampaikan ucapan terima kasih bagi Ibu Aneke Oro dan keluarga yang berdiakonia untuk lansia dan para pendeta di Jemaat Baitul Grian. Dan juga kepada Toko Tahiti, keluarga Dabi Yu yang memberikan kopi Good Day berjumlah 13 dus yang sudah dibagi pada hari kemarin. Kami Badan Pekerja menyampaikan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga yang telah berdiakonia. Dan untuk warta jemaat untuk ibadah pada besok hari Minggu 3 Januari 2021, ibadah seperti biasa jam 5 pagi. Yang bertugas atau PLSUS yang mendampingi kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Dan untuk ibadah pagi jam 9 PLSUS kolom 4, 5 dan 6. Dan untuk ibadah malam jam 8, jam 6 PLSUS kolom 7, 8 dan 9. Sekian warta jemaat dan informasi. Untuk laporan keuangan bahkan warta keuangan amplop yang masuk itu nanti pada besok hari Minggu. Karena dari tanggal 24, 25, 26, 27 itu nanti diwartakan pada hari Minggu. Kalau yang berjalan ini sampai hari Minggu diwartakan pada minggu depan. Sekali lagi kami Badan Pekerja menyampaikan juga banyak terima kasih bagi jemaat yang hadir, yang mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini.
Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita dari ini sampai selalu dalam kuasa Tuhan. Terima kasih. Dipersilakan Pelsus dan pendeta untuk salam sehat bagi jemaat yang akan kembali ke rumah masing-masing.